Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas dari obat-obat antihistamin H1 atau umumnya disebut antagonis H1 atau AH1. Jadi simak ya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen serta bunyikan lonceng dari channel Dosen Farmasi Cantik. Oke, lanjut kita ke pembahasan tentang HKSA, obat-obat antihistamin. Jadi ini ceritanya adalah struktur daripada antagonis H1. Nah, di sini ada satu rangkaian struktur. Nah, apa ciri khas dari struktur antagonis H1? Yang pertama, dia punya dua aril, di mana satu arilnya termasuk fenil, baik fenil yang tersubstitusi dengan substituen lain, contohnya ya bisa atom atau molekul ya, dan termasuk heteroaril juga. Sedangkan AR aksen dia merupakan aril yang kedua. Jadi ada dua aril. Terus struktur yang lain dia punya dua gugus alkil. Ada di posisi R dan juga di R aksen. Nah, nanti di gugus alkilnya apa saja? Bisa metil, propil, etil, butil. Jadi semua alkil dia akan dimasukkan di rantai R maupun R aksen. Yang ketiga, dia punya gugus isosterik, jadi ada di bagian X, seperti halnya O, N, dan CH. Kalau misalnya X-nya diisi dengan oksigen, maka dia termasuk turunan ether aminoalkin. Turunan ini akan menimbulkan efek sedasi yang besar. Kemudian kalau misalnya dia atomnya adalah nitrogen, maka dia termasuk turunan etilendiamin, maka dia lebih aktif tapi juga lebih toksik. Jika X-nya adalah CH, maka dia termasuk turunan alkilamin. Dia kurang aktif tetapi toksisitasnya rendah. Selain itu dia juga memiliki gugus amina tersier atau N tersier ya, yang juga akan berpengaruh terhadap aktivitas. Jadi itu ciri khas dari struktur antagonis H1 ya. Jangan lupa ya, ada dua gugus aril, ada dua gugus etil, ada atom atau gugus isosterik dari X. Dia juga ada atom N nitrogen tersier. Jadi itu ciri khas dari struktur antagonis H1. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu gugus aril? Jadi gugus aril ini dia akan memiliki sifat yang lipofil karena dia termasuk fenil atau aril yang lain, bensil gitu ya. Dia akan memberikan ikatan hidrofob bersama dengan reseptor H1. Jika pada gugus aril ini tadi dikatakan dia boleh tersubstitusi. Kalau misalnya tersubstitusinya oleh gugus yang memberikan efek induksi negatif, seperti halnya Cl atau Br pada posisi para, maka aktivitasnya akan meningkat. Kalau substitusinya selain gugus induksi negatif di posisi para, dia akan menurunkan aktivitas. Berikut juga dengan posisi auto maupun meta, dia juga akan menurunkan aktivitas. Jadi gugus aril itu tadi dia ditambahkan oleh gugus lain ya, seperti hanya Cl, mungkin Br, mungkin bisa metil atau etil atau apapun. Di posisi auto, meta atau para, dia akan mempengaruhi aktivitas antihistaminnya, baik yang meningkat untuk
atom yang memiliki efek induksi negatif, sedangkan dia akan menurun untuk atom selain yang memiliki efek induksi negatif. Itu gugus aril. Yang kedua, dia memiliki atom nitrogen tersier, jadi atau amina tersier lebih tepatnya. Nah, amina tersier ini bisa memberikan aktivitasnya juga tinggi maupun aktivitasnya turun. Amina tersier ini karena dia muatannya positif, dia akan berikatan dengan reseptor H1 sehingga terjadi yang namanya ikatan ionik. Jika nitrogen ini terikat oleh 2 metil, jadi gugus R diganti CH3, gugus R aksennya diganti CH3, maka aktivitasnya akan tinggi. Tetapi jika semakin diperpanjang gugus R-nya, maka aktivitasnya akan turun. Kenapa? Karena akan menyebabkan dia lebih lipofil. Jadi obat-obatan yang terlalu lipofil itu justru dia bisa menurunkan aktivitas atau kelewat jenuh. Nah, N yang berada di ujung ini tadi, dia termasuk bagian dari struktur heterosiklik, maka memiliki aktivitas AH1 atau antihistamin 1 yang besar. Jadi itu pengaruh gugus aril dan gugus amina tersier. Selanjutnya, jika ada terjadi kuaternarisasi dari atom N rantai samping, dia tidak selalu menghasilkan senyawa yang kurang aktif. Itu pengaruh atom nitrogen. Selanjutnya adanya rantai alkil, jadi ada alkil antara atom X yang kemudian atom N dia akan mempengaruhi aktivitas antihistaminnya maksimal jika jumlahnya hanya 2 karbonnya, dan jarak antara pusat cincin aromatik dan alifatik sebesar 5-6 angstrom. Jika terjadi perpanjangan dari atom C atau adanya cabang, bisa dicabang dengan metil, maka dia akan menurunkan aktivitas. Nah, jadi atom C ini dipertahankan 2. Selanjutnya faktor sterik atau halangan ruang. Jadi ada perbesaran dari rantai samping, maka dia akan mempengaruhi aktivitas. Nah, pada gugus ya ditambahkan pada atom X, posisi dan atom N. Jadi X ini dan N ditambahkan oleh gugus yang lebih besar, di mana posisi trans atau yang berseberangan dia akan lebih aktif daripada posisi cis atau yang berpisah arah. Aktivitas antihistamin maksimal juga dipengaruhi oleh perputaran bidang polarisasi. Jadi struktur itu bisa memutar tempatnya ya sesuai dengan arah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, itu namanya memutar bidang polarisasi. Dia akan berpengaruh terhadap aktivitas. Terus pengaruh dari turunan trisiklik yang poten, contohnya adalah fenotiazin, di mana cincin A dan C tidak terletak bidang yang sama dan cincin B terletak dalam bentuk gaul. Jadi bentuknya dari struktur fenotiazin ini adalah ada 3 siklik ya.
Jadi siklik itu seperti benzena, hanya saja dia tidak punya ikatan rangka. Jadi sikloheksana, nah itu contohnya siklik atau siklopentana. Jadi dia punya 3 cincin, ada cincin A sama B sama C, dimana yang A dan C tidak dalam satu bidang dengan cincin yang B. Yang B ini dalam bentuk perahu, sedangkan yang A dan C tidak dalam bentuk perahu, makanya dia tidak dalam satu bidang, sehingga dia mempengaruhi aktivitas. Selanjutnya stereoselektivitas terhadap reseptor histamin 1. Jadi stereoselektivitas ini dilihat dari bentuk isomernya, apakah dia termasuk dextro ataupun levo, dengan konfigurasinya bisa memutar ke kanan atau memutar ke kiri, bisa konfigurasi R atau bisa konfigurasi S. Ini contohnya yang memberikan stereoselektivitas adalah feniramin, klorfeniramin, dan karbinoksamin, di mana isomer dextro lebih aktif dibanding levo karena dia punya konfigurasi mutlak S. Kalau yang konfigurasinya R, dia aktivitasnya tidak seperti yang konfigurasi S. Juga yang konfigurasi isomernya levo atau bentuknya levo tidak sama dengan dextro. Jadi bentuk isomer atau selektivitasnya dia pengaruh terhadap reseptor histamin 1. Terus ada yang namanya persamaan aktivitas. Jadi senyawa antagonis histamin 1 juga punya aktivitas antikolinergik, sedangkan senyawa pemblok antikolinergik juga punya aktivitas antihistamin. Itu yang namanya persamaan aktivitas. Nah, antihistamin dalam bentuk garam, jadi senyawa-senyawa antihistamin yang dalam bentuk garam lebih mudah larut dalam air. Makanya bentuk garam ini bisa untuk meningkatkan kelarutan obat-obat antihistamin di dalam air, sehingga ketika masuk dalam tubuh aktivitasnya akan maksimal. Contohnya adalah yang ditambahkan dalam bentuk garam HCl, sitrat, fumarat, fosfat, suksinat, tartrat, dan amaliat. Jadi itu semua penjelasan bagaimana struktur itu, adanya struktur daripada obat-obat antihistamin bisa berikatan, bisa mempengaruhi aktivitas, baik mau menurunkan aktivitas ataupun menaikkan aktivitas, ataupun merendahkan toksisitas ataupun meningkatkan toksisitas. Jadi semoga bisa dipahami. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa bentuk stereoselektivitas bisa mempengaruhi aktivitas antihistamin? Terus yang kedua, mengapa gugus arir yang bersifat lebih lipofil dia akan mempengaruhi aktivitas antihistamin? Oke, hanya 2 itu saja. Jadi disimak baik-baik penjelasannya, nanti jawabannya ada di penjelasan saya. Jangan lupa subscribe gratis, tidak bayar, share channel Kak Anita, terus kemudian bunyikan lonceng untuk tahu update-nya, dan jangan lupa like ya. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.